Bupati Kabupaten Kaimana, Freddy Tie, mengunjungi kantor pusat TV One pada Jumat 22 Maret 2024. Kunjungan ini sebagai langkah kerjasama untuk meningkatkan pariwisata di Kaimana guna memperbaiki ekonomi masyarakat Kaimana. Kalau Nuna berkaitan Kaimana sekali lagi itu sangat luar biasa. Khususnya kalau bicara spot-spot apa, pertama Kaimana dikenal dengan senja. Jadi kalau datang lihat senja, itu akan terharu dan menangis. Karena senjanya begitu kayak menginspirasi untuk hal-hal yang lain. Yang berikut, ya kita punya underwater, bawah laut, tidak kalah dengan Raja Ampat. Ya, kalau orang yang hobinya diving, ya silakan datang di Raja Ampat, nyelam di situ dan nyelam di Kaimana. Saya bukan promosi Kaimana, bukan karena kepala daerah, tapi saya mau katakan bahwa Kaimana punya bawah laut itu lebih luar biasa. Yang apalagi keunikan air terjun. Selama ini kita tahu ya, air terjun jatuh di mana, Mbak? Jatuhnya air terjun biasa kan di darat. Ini kita langsung jatuh di laut. Unik kan? Nah, itu. Dan masih banyak. Kira-kira. Jadi kalau saya menyampaikan apa saja yang menarik di Kaimana, nanti waktu itu sangat panjang. Lebih penting datang lihat Kaimana dulu. Sudah tentu kalau kita bicara di lokal Kaimana pasti lewat laut. Karena Kaimana ini belum ada infrastruktur jalan darat. Jadi kita ke lokasi Triton itu harus lewat laut pakai speed. Ya, tapi pertanyaan berikut, bagaimana kita bisa sampai ke Kaimana? Ya, bagi anak-anak muda yang ingin ke Kaimana sudah tentu penerbangan pesawat ini, paling tidak pesawat, ya. Kalau kapal laut butuh waktu yang cukup lama, kapal putih yang kita bilang kapal penumpang. Kalau pesawat biasanya kalau dari Jakarta Sorong Kaimana. Untuk hal ini dalam image orang ke Papua itu kan biaya mahal, tiket sangat mahal, ya. Di era saya, di pemerintah saya ini, ya, kita sudah datang di Kementerian Perhubungan dan minta dukungan untuk kita punya bandara ini bisa pelapisan ulang sehingga PCN-nya memenuhi standar. Puji Tuhan di akhir Desember kemarin pekerjaan ini sudah selesai. Kemarin hari Kamis saya ke Sekjen Kementerian Perhubungan, pertama menyampaikan ucapan terima kasih pekerjaan ini dan berharap supaya sertifikasi bandara kita bisa cepatnya di-upgrade untuk bisa didarati dengan pesawat berbadan besar. Kalau kita budaya di Kaimana ini dalam hal seni atau budaya tradisional masih primitif ya. Jadi ibarat kalau mereka pakai pakaian adat itu, kalau di pegunungan pakai cawat, pakai koteka, kita pakai cawat. Cawat itu ada sedikit pakai kain menutup ya, hal-hal yang memang terlarang. Bahkan kalau perempuan di atas sedikit buka. Jadi kadang memang ada sedikit bertolak belakang ya. Tapi kita di era kita mencoba menampilkan seni budaya kekinian lah. Contoh seka. Makanan khas pada umumnya Papua ini kan papeda. Betul. Tapi Kaimana punya keunggulan itu dari hasil laut. Hasil laut, seafood, ikan di Kaimana itu sangat murah. Bahkan sekarang ini kan lagi musim, kita bilang musim ikan lema.
Kalau di Jawa orang bilang ikan kembung ya. Itu di pasar bisa 1.000 2 sampai 1.000 3 ekor ikannya segini. Rp1.000 atau 1.000 1 juta? Rp1.000. Rp1.000, oh murah banget ya. Rp1.000. Jadi Kaimana itu rumah ikan. Rumah ikan. Bahkan nanti lihat di YouTube saya, Mbak. YouTube saya itu kita bukan pergi jaring ikan, bukan pergi mancing ikan, tapi kita tangkap ikan. Sudah tentu kalau secara kecil-kecil saya sebagai bupati dalam sosial media saya, dalam beberapa kunjungan kerja ke kampung, ya, saya mencoba mempromosikan sejumlah spot-spot yang ada. Berharap masyarakat juga masyarakat lokal kita memberikan dukungan supaya bisa komen, bisa share, sehingga makin banyak nanti promosi Kaimana ini bisa orang kenal. Ya. Yang kedua, kita sudah kerjasama dengan Universitas Udayana untuk membuat satu master plan pariwisata berkelanjutan di Teluk Triton. Ya, dalam master plan itu secara garis besar ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Klaster 1 kita berharap Pemda sebagai pemicu, klaster 2 dan 3 mudah-mudahan ada swasta nasional atau ada BUMN yang berminat untuk mendukung pariwisata di Kaimana. Yang ketiga, kita akan buat forum investasi entah nanti di Bali atau di Jakarta. Kita akan mengundang pihak ketiga untuk mempromosi pariwisata Kaimana. Yang keempat yang kita sudah lakukan kemarin pameran di Bali di ITAF, kita juga ambil bagian untuk memamerkan sejumlah potensi Kaimana. Sudah tentu kalau bicara SDM, ya ini menjadi konsen kita. Konsen kita pemerintah daerah dengan anggaran yang ada, anggaran OSUK yang ada, kita sudah mencoba ya membuat program 12 tahun gratis. Ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Ditanggung oleh pemerintah daerah. Baik sekolah yayasan ada 3, yayasan misi Katolik, Islam, dan Kristen. Bahkan juga program kita dari Pemda ada 3 program beasiswa. Pertama, bantuan semester. Yang kedua, bantuan studi akhir. Ketiga, bantuan studi langka. Harapan saya kepada pemerintah pusat, sudah tentu harus ada satu perguruan tinggi negeri di Kaimana, sehingga tidak perlu lagi kita punya anak-anak ini keluar dari tanah Papua bahkan ke Pulau Jawa. Jadi harapan saya harus ada satu perguruan tinggi negeri di Kaimana. Kenapa saya minta di Kaimana? Karena secara geografis Kaimana ini bukan hanya tanah Papua tapi juga dari Maluku, Tual Dobo dekat juga di sini. Strategis di situ kira-kira. Kalau kita bicara infrastruktur ini sangat betul-betul dibutuhkan Papua secara umum. Ya. Karena tanah Papua ini Pulau Jawa 3 kali tanah Papua. Ya, sudah tentu butuh infrastruktur. Saya mau pergi pelayanan di distrik, mau pergi di kampung harus lewat laut, lewat sungai, bahkan harus juga melalui rintangan, pakai motor, jalan kaki. Ya, ruas jalan tadi yang dibangun oleh pemerintah pusat lewat program APBN hanya 40 kilo yang diaspal, ya, sisanya belum. Bahkan, ya, kalau kita banding dengan kabupaten lain yang ada di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, itu sudah ratusan kilo. Kaimana baru 40.
Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan harapan kita masyarakat Kaimana supaya ada perhatian dari pemerintah pusat supaya infrastruktur jalan ini ya bisa dibangun, supaya pelayanan pemerintah, aktivitas masyarakat baik pertumbuhan ekonomi ini bisa mendukung di situ. Kalau semua lewat laut, lewat kali kan cukup mahal. Jadi itu kira-kira. Jadi masih banyak yang perlu ada intervensi dari perhatian pemerintah pusat, mulai dari jalan, ya, dan juga saya minta masalah tadi pariwisata. Karena APBD kita tidak cukup untuk kita menjadi pemicu. Jangan kita membangun Jawa sentris saja, tapi juga harus Papua sentris. Ya, minimal ada sektor-sektor pertumbuhan ekonomi di Papua, baik dari aspek industri, baik dari aspek pariwisata, dan lain-lain. Jadi saya berharap di Papua lah, di Kaimana situ punya potensi pariwisata. Mari ada perhatian untuk bangun pariwisata di Kaimana supaya mendukung daerah-daerah sekitar yang ada di Kaimana. Jadi untuk pemirsa, khususnya kaum milenial yang suka suasana alam ya, menikmati alam yang pantainya bersih, airnya bening, dan bawah laut yang juga masih, orang bilang istilah kita masih perawan ya, masih mantap itu. Jadi surganya hanya ada di Kaimana. Jadi belum ke Kaimana, itu belum ke Papua. Terima kasih.